Hey everyone, selamat datang kembali di Simple Innovation. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan modul-modul dari Littlebits. So Littlebits ini adalah electronic kits modul ya, startup atau company yang memproduksi modul-modul elektronik untuk pembelajaran, untuk media pembelajaran, terutama untuk anak-anak mengenal microcontroller, robotik, sensor, sampai project Internet of Things. Nah, kali ini saya akan menggunakan kit dari Littlebits, ini Smart Home Kit namanya. Saya dapat ini sekitar 2018. Nah, tapi belum saya pakai ya, baru kali ini saya akan pergunakan dan membuat video tutorialnya. Karena waktu itu di 2018 ada modul namanya Cloudbit, itu untuk connect ke internetnya itu deprecated atau servisnya itu di down karena suatu sebab sampai saat ini ya. Nah, kemudian 2019 Littlebits join atau diakuisisi oleh Sphero. Itu juga merupakan salah satu company yang fokus pada penjualan produk-produk untuk pembelajaran ya, terutama untuk science, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, kita akan menggunakan Smart Home Kit Littlebits ini karena 2 bulan yang lalu, jadi sekitar Maret 2020, Littlebits mengumumkan kembali fitur Cloudbit-nya diaktifkan tapi dengan fitur yang terbatas. Oke ya, nah jadi kita akan pergunakan Smart Home Kit. Littlebits ini memiliki banyak modul ya, sensor, kemudian aktuator, sampai display, bahkan microcontroller yang bisa diakses satuan, dibeli satuan, atau juga yang modelnya kit seperti ini. Ada banyak kit yang disediakan oleh Littlebits. Nah, saya akan pergunakan Smart Home Kitnya ini. Kita lihat isinya. Wah, ini ada buku panduan dan ada beberapa modul elektronik di sini ya. Nah, ini kita sebut sebagai bit. Nah, kita akan kenalan dulu dengan modul-modul apa saja yang ada di Smart Home Kit Littlebits. Secara umum di Smart Home Kit Littlebits kita akan dapatkan komponen-komponen seperti ini. Ada beberapa modul kecil-kecil seperti itu dan berwarna-warni ya. Disebutnya adalah bits, sesuai namanya ya, Littlebits. So ada beberapa warna di sini yang bisa kita lihat. Di sini ada warna biru, orange, pink, hijau. Nah, modul yang berwarna biru itu yang kaitannya dengan input power ya, untuk power. Misalnya connect dari baterai atau dari power supply atau dari adaptor dan sebagainya. Nah, di sini modul biru atau bit biru yang saya gunakan atau yang ada di dalam Smart Home Kit Littlebits ini adalah USB power. Nah, jadi nanti di sini micro USB-nya akan connect ke source ya, ke power source. Dalam hal ini disediakan di Littlebits adaptor 5 volt 2 ampere. Nah, ini dia. Jadi nanti dari power source ini connect ke kabel micro USB, kemudian masuk ke bit USB power. Nah, kemudian untuk modul orange, ini adalah modul additional modul, bisa berfungsi sebagai splitter. Nah, ini ya, ini adalah splitter pembagi tegangan atau bisa juga pembagi karakteristik modul. Jadi misalnya kita mau bikin dari satu sumber power, jadi satu source ini ya yang warna biru, kita pengen bikin 2 buah input dan output. Jadi yang satu tombol, yang satu misalnya knob potentiometer. Jadi ada 2 project dalam satu USB power. Nah, jadi kita bisa gunakan splitter. Kemudian di sini ada additional yang nanti akan kita bahas di video terpisah. Ini adalah Cloudbit. Nah, inilah yang nanti fungsinya untuk menghubungkan project ataupun modul-modul bit yang lainnya ke internet sehingga bisa dikontrol ataupun dimonitor lewat internet. Koneksinya tentu pakai WiFi ya. Kemudian untuk modul orange, jadi biru itu power, orange ini untuk additional ya, additional bisa berfungsi sebagai splitter ataupun untuk connect ke internet, atau ada juga modul-modul lain seperti Bluetooth dan juga Bluetooth low energy dan seterusnya. Bahkan ada juga ya modul bit orange yang fungsinya seperti microcontroller Arduino, bahkan namanya pun Arduino bit. Kemudian untuk modul pink yang warna pink ini adalah input. Kita bisa lihat di sini ada push button. Nah, ini tombol ya. Kita pencet seperti ini. Kemudian di sini ada semacam potentiometer, tapi ini nyebutnya threshold ya. Jadi nanti kalau nilai analognya mencapai nilai tertentu, arusnya akan masuk. Tegangannya tinggi gitu ya. Kemudian di sini ada temperatur sensor. Nih. Di sini ada
saklar kecil di sini, switch kecil ya, untuk setting temperatur yang dibaca itu dalam Fahrenheit ataupun dalam derajat Celcius. Nah, ini di sini ada switch kecilnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan modul light sensor. Nah, ini adalah sensor cahaya ya. Di sini kita bisa atur sensor cahayanya itu mendeteksi ketika terang atau mendeteksi nilai dari gelapnya. Nah, bisa kita atur. Di sini ada switch kecil. Ini ada sensor LDR-nya ya. Nah, begitu. Oke. Kemudian ada juga sensor suara atau mikrofon ya. Ini mic. Cuman mendeteksi ada suara atau tidak. Kemudian ada juga modul MP3 player. Di sini juga disertakan micro SD card. Nah, jadi kita juga dapat micro SD card untuk file-file MP3-nya. Ini 4 GB. Di sini ada tombol untuk back, untuk forward. Jadi mainkan lagu sebelumnya atau setelahnya. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan. Mau memainkan lagunya sekali aja atau looping ya, berulang, atau lanjut ke lagu selanjutnya, atau all itu artinya semuanya akan dimainkan, semua file MP3 di dalam micro SD-nya akan dimainkan. Nah, itu modul pink untuk modul input ya. Nah, ini untuk input, dan yang terakhir ada hijau ini untuk outputnya. Kita lihat di sini ada motor servo. Nah, ini adalah drivernya. Di sini juga ada switch kecil ya. Ini untuk mengatur mode servonya, apakah dia swing atau berputar biasa. Nah, nanti kita coba ya. Kemudian ada juga LED. Nah, ini bright LED ya, modul output. Ada juga 7 segment 2 digit. 7 segmentnya ini bisa diatur untuk menghitung atau membaca value dari input ya. Untuk menghitungnya nanti ada up, ada down. Untuk membacanya bisa membaca voltase ataupun membaca value dari input sensor. Nanti kita coba juga. Kemudian ada juga ini speaker, nah, mini speaker ya. Tentunya ini dipakai dikombinasikan dengan MP3 player tadi. Nah, yang menarik adalah di MP3 playernya di sini ada audio jack ya, audio jack. Bisa kita hubungkan ke headphone ataupun ke speaker eksternal. Begitu juga dengan yang ada di speaker sini. Di sini ada audio jack, bisa kita hubungkan juga ke headphone atau speaker eksternal. Nah, dan yang terakhir kita punya infrared transmitter 4 channel. Nah, di sini ada 4 switch ya, menandakan mana channel yang mau diaktifkan, dan bisa terhubung ke 4 AC switch. AC switch-nya juga disediakan. Nah, jadi ini adalah infrared transmitternya di sini nih. Kemudian nanti ini adalah infrared receiver-nya. Jadi dari infrared transmitter nanti akan ditangkap secara wireless ya, infrared receiver, dan dia nanti akan mengontrol ini relay di dalam saklar ini ya. Sehingga nanti ketika ada perangkat elektronik yang terhubung ke AC switch ini AC switch, nanti kita bisa kontrol lewat IR transmitter ini. Nah, misalnya kita hubungkan ke TV, kulkas, ataupun lampu ya. Nanti kita coba. Nah, jadi dalam sini pasti ada relay. Nah, itu secara umum beberapa komponen ya, atau bit yang kita dapat di Smart Home Kit. Di Smart Home Kit ini kita juga mendapatkan tambahan ya, ini ada mounting board. Jadi ini semacam breadboard gitu ya, tapi cara penggunaannya tinggal snap di atasnya begitu. Kemudian ada micro SD adapter. Ini tentunya untuk menghubungkan micro SD kita ke laptop barangkali ya, kalau kita mau memindahkan file. Kita tadi dapat 2 SD card, yang satu ada di MP3 playernya, yang satu ada di Cloudbit nih, masing-masing 4 GB. So kita dapat 2 buah micro SD 4 GB, dan kita dapat micro SD adapter. Kemudian ada screwdriver, obeng kecilnya ini untuk mengatur sensitivitas pada sensor. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di sensor misalnya ini, di sensor suara, nah di bawahnya ini, di bawah mic-nya ini ada skrup ya, yang bisa kita putar dengan screwdrivernya ini, dengan obeng kecilnya ini. Nah, dan satu lagi kita dapat adhesive sus ini untuk dudukan kaki dari mounting board supaya tidak mengalirkan listrik ya, supaya sebagai pengaman dan juga sebagai perekat.
Dan cara menghubungkannya sangat sederhana. Nah, ini ada basic role-nya ya. Role-nya itu adalah yang pertama, dari power source, kita ambil bit warna biru. Setelah bit warna biru, kita langsung hubungkan ke bit warna pink. Jadi power, biru ya, biru, power, kemudian input, misal saya ambil salah satu. Dan ini no wiring, no soldering, no programming. Kita tinggal snap seperti ini. Nah, jadi di sini ada magnetnya ya, ada magnetnya. Kita tinggal snap seperti ini. Nah, jadi power, input, kemudian output. Misalnya seperti ini. Nah, selesai. Urutannya basicnya seperti ini ya. Kalau teman baca dokumentasinya Littlebits, jadi rangkaiannya harus mengikuti rule seperti ini minimal. Jadi ada biru, power, pink, input, green untuk outputnya. Jadi power, input, output. Sesimpel itu. Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana menghubungkan modul-modul atau bit-bit dari Littlebits tadi supaya bisa membuat sistem kontrol sederhana. No wiring, no soldering, no programming. Oke, saya akan coba hubungkan. Ini ada micro USB cable. Saya sudah hubungkan ke adaptornya di 5 volt 2 ampere. Saya hubungkan dulu ke power outletnya. Oke. Kemudian rangkaiannya seperti biasa ya. Urutannya adalah power modul. Kita hubungkan ke micro USB power source-nya. Kita hubungkan. Nah, seperti itu. LED-nya nyala. Setelah biru, kemudian pink inputnya. Saya pakai push button nih ya. Kemudian saya juga bisa menggunakan LED. Nah, ini sebagai outputnya, hijau. Nah, urutannya biru, pink, hijau. Supaya lebih rapi, saya bisa gunakan mounting board-nya. Nah, ini kita tinggal taruh seperti ini. Coba kita hubungkan dulu ya. Nah, seperti ini. So, jadi rangkaiannya lebih kuat ya, karena hanya dihubungkan oleh magnet, mungkin rentan lepas gitu ya. Nah, kita coba. Udah seperti ini aja. Kemudian kita coba push buttonnya, kita lihat apa yang terjadi pada LED-nya. Nah, ketika di push buttonnya, LED menyala. Oke. Nice. It works. So, sangat simpel seperti ini. Kita akan coba ubah outputnya ya. Saya akan coba ganti LED-nya, kita simpan. Saya akan panggil 7 segmen 2 digit. Nah, saya akan hubungkan terlebih dahulu. Kemudian saya letakkan di mounting board-nya. Nah, seperti ini. Otomatis akan menampilkan 0 ya, tergantung dari setting switch ini ya. Jadi dia bisa untuk menghitung up, increment, down, berarti decrement, atau membaca value dan juga tegangan. Oke, kita coba ya. Saya set dulu dia untuk menghitung up. Jadi naik ya, kita coba klik. Nah, angkanya berubah 1, 2, 3. Setiap kali push button ditekan, angkanya nambah 1. Kita coba count down ya, jadi ke bawah. Nah, di sini saya set countnya down. Oke, dia akan menampilkan angka 99. Kalau kita pencet, klik, nah turun ya. 98, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 91, 90, 89. Nah, kita juga bisa menghitung voltase. Saya taruh di paling bawah. Nih, voltasenya 0,0. Kalau saya pencet, tuh 5,0, 5 volt ya. Nice. Dia juga bisa membaca nilai sensor ya. Nanti kita coba. Nah, saya akan lepas dulu 7 segmennya. Oke, saya ganti dengan modul yang lain. Modul output servo misalnya. Ini adalah driver servonya. Ada 2 setting di sini ya. Ada swing dan juga ada turn. Kita lihat dulu. Saya akan coba koneksikan ke mounting board supaya lebih rapi aja. Kita lihat apa yang terjadi ketika tombol ditekan ya. Ini modenya adalah swing. Kita tekan. Saya tekan. Nah, teman-teman bisa lihat servonya berputar bolak-balik seperti ini ya. Ketika saya lepas, nah dia berhenti. Saya tekan lagi, dia akan jalan. Saya lepas, dia berhenti. Nah, itu mode swing. Kita ubah ke mode turn. Kita tinggal ubah mini switchnya ini ke bawah. Kita lihat apa yang terjadi ya kalau modenya mode turn. Kita pencet push buttonnya.
Nah, seperti ini. Saya lepas. Nah, cuman seperti itu ya, 90 derajat. Nah, ini basic bagaimana Anda membuat rangkaian kontrol sederhana dengan menggunakan Littlebits. Nice. Nah, sekarang saya akan coba ubah inputnya ya. Tadi kita punya beberapa sensor. Saya akan coba sensor temperatur atau suhu. Nah, di sini ada mini switch untuk ngatur outputnya itu dalam Fahrenheit atau Celsius. Saya akan coba dulu ke Celsius ya. Kita hubungkan. Kemudian saya akan baca dengan 2 digit 7 segment. Kemudian saya hubungkan ke mounting board seperti ini. Kemudian di 7 segmentnya saya atur dia untuk read value. Saya ke bawahkan. Nah, ini read value. Kita tinggal tunggu ya. Nanti akan muncul nilai suhunya. Nah, keluar suhunya 34 derajat Celcius. So, itu dia basic bagaimana menghubungkan modul-modul bit dari Littlebits. Selanjutnya masih ada yang menarik, yakni MP3 modul dan juga infrared switch modul. Ada juga modul MP3 player. Nah, ini dia modulnya, modul inputnya. Di sini disertai juga dengan micro SD card 4 GB. Saya sudah isi beberapa MP3 file di dalamnya ya. Kemudian kita akan coba langsung hubungkan dengan outputnya adalah mini speaker nih. Nah, sekarang urutannya seperti biasa, power biru dulu ya. Dari power source ke power bit. Kemudian kita ambil inputnya dan kita ambil outputnya yaitu speaker. Kita coba hubungkan. Kita lihat apa yang terjadi. Kita tunggu. Kita coba klik tombol forward. Atau kita pilih dulu all ya. Nice. Langsung keluar suaranya ya. Saya coba klik tombol forward untuk ke next file MP3. It's good. Saya tekan forward lagi. Sangat simple, no wiring, no soldering, no programming. Ini dia modul MP3 dari Littlebits. Next, saya akan coba IR transmitter modul dan juga AC switch-nya ya. Nah, ini AC switch-nya sudah saya hubungkan ke power outlet. Kemudian ini adalah IR receiver-nya, ini adalah transmitternya. Ada 4 channel, saya akan aktifkan satu ya. Ini yang paling pojok kiri. Nah, saya aktifkan on. Kemudian saya hubungkan dulu modul biru, kemudian inputnya saya akan pakai push button, kemudian outputnya saya pakai IR transmitter yang nanti dia akan mengirimkan sinyal ke IR receiver sehingga bisa kita kontrol outlet power di sini. Nah, sehingga komponen elektronik atau perangkat elektronik yang terhubung ke power source ini akan bisa kita kontrol, misal TV, kulkas, radio, kipas angin, atau bahkan lampu sekalipun. Kita coba ya. Saya hubungkan ke power source di sini. Nah, oke, sudah terhubung. Kita lihat di sini ngeblink ya, LED-nya ngeblink di AC switch-nya. Kita coba klik button-nya. Kita lihat nih LED-nya. Nah, oke, oh dia nyala mati ya. Oke, kita coba klik. Nah, teman-teman bisa lihat mati. Saya klik nyala, klik mati, klik nyala, klik mati. Oke, sekarang saya akan cantumkan atau tempelkan satu buah mini LED ya. Ini lampu LED kecil ya. Lampu bolam. Kemudian saya colokin di sini. Nah, saya bisa kontrol lampunya dengan menggunakan push button dari Littlebit. Oke, kita coba ya. Saya pencet tombolnya, klik, nice, klik, mati, on, off, on, off.
Nah, itulah secara umum bagaimana cara menggunakan komponen-komponen Littlebits atau bit modul, terutama yang ada di Smart Home Kit ya. Di kit yang lainnya pun cara penggunaannya mirip-mirip. No soldering, no wiring, no programming. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas komponen atau modul atau bit utama dari Smart Home Kit supaya bisa connect ke internet, yakni dengan menggunakan ini dia, Cloud Bit. Dengan Cloudbit inilah nanti semua fitur yang ada di Littlebits itu bisa dikontrol ataupun dimonitor lewat internet, alias kita bisa membuat project Internet of Things. So, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan see you on the next simple project by Simple Innovation. Bye-bye.